anak hebat, apakah kamu sudah melakukan satu kebaikan di hari ini? Hari ini kita akan bercerita tentang kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati. Anak yang jujur dan tidak suka berbohong, berani untuk mencoba hal-hal baru, dan selalu menebarkan kebaikan kepada orang lain, pasti akan mendapatkan keajaiban seperti Cinderella. Apa kamu tahu cerita tentang Cinderella? Alkisah di sebuah negeri dongeng yang indah, hiduplah seorang gadis yatim piatu yang cantik dan baik hati bernama Cinderella. Cinderella tinggal bersama ibu dan kedua kakak tirinya. Dia juga ditemani binatang peliharaan kesayangannya, yaitu burung-burung dan tikus-tikus kecil yang lucu. Setiap malam sebelum tidur, Cinderella selalu berdoa agar Tuhan menjaga ayah dan ibunya di surga. Dia juga selalu berdoa agar suatu hari kelak dia bisa hidup bahagia. Ya Tuhan, berikanlah aku keberanian dan kebaikan hati yang akan menolongku dari setiap kesulitan. Amin. Setiap hari Cinderella harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menyapu, memasak, membersihkan cerobong, memelihara binatang di peternakan, merawat kebun sayur, dan harus menuruti kedua kakak tirinya. Cinderella, mana roti bakarku? Cinderella, mana sepatuku? Cinderella, bersihkan tempat tidurku. Setrikakan bajuku ya. Cinderella, aku gak mau roti ya. Hari ini aku mau telur. Sabar kak, sabar. Tangan aku kan cuma 2. Pakai bantal lagi. Cinderella gimana nih ibu? Ibu Cinderella tuh bu, pakai bantah-bantah. Cinderella. Ibu tiri pun menjadi marah jika Cinderella tidak menuruti permintaan kakak-kakaknya. Sebenarnya ibu tiri tidak benci pada Cinderella. Dia hanya iri karena Cinderella sangat cantik dan baik hati. Dia berharap kedua anaknya yang lain bisa secantik, sebaik, dan sepintar Cinderella. Tetapi mereka hanya bermalas-malasan sepanjang hari, tidak pernah belajar dan malas bekerja. Suatu hari, ada seorang pengawal istana yang datang mengirimkan undangan untuk pesta ulang tahun pangeran. Semua gadis di negeri dongeng boleh datang ke pesta. Ibu, lihat bu, ada undangan dari istana. Wah iya bu, semua gadis di negeri ini diundang. Wah, kabarnya pangeran akan memilih salah satu dari gadis-gadis di negeri dongeng untuk jadi ratu istana. Wah, pasti aku nih yang terpilih. Pasti aku nih bu. Hah? Kamu? Mana mungkin? Kamu kan gak bisa berdansa. Mana pantas kamu jadi ratu? Ya pasti akulah, kan aku yang lebih cantik. Aku lebih pintar ya, dan aku juga lebih cantik. Kamu kan jelek. Sembarangan, kamu yang jelek, aku yang lebih cantik. Aku. Sudah jangan bertengkar. Kalian berdua sama-sama cantik dan pintar. Pasti salah satu dari kalian akan terpilih menjadi ratu dan kita semua bisa tinggal di istana. Cinderella, cepat siapkan kereta kuda. Kita akan pergi membeli baju yang baru untuk pesta dansa istana. Ibu, apa? Ibu, apakah aku boleh ikut pergi, Bu? Tanya Cinderella. Bukankah undangan ini untuk semua gadis di negeri dongeng? Hah? Kamu mau pergi pakai baju apa? Kamu tidak punya baju yang cocok untuk pesta dansa. Semua bajumu kan kusam dan kotor.
Iya bener, kamu jaga rumah aja. Kamu kan juga gak akan dibeliin baju baru kan? Iya, lagian kamu tuh jelek. Mana mau pangeran menjadikan kamu ratu. Tapi Cinderella tidak mudah putus asa. Dia membuka peti baju lama dan mencari baju bekas milik ibunya dulu. Ini masih bagus. Aku bisa kok menjahit ini supaya seperti baru lagi. Pasti bisa. Pasti ibu akan mau mengajak aku. Aku tidak perlu jadi ratu. Aku sudah cukup bahagia kalau boleh datang ke pesta dansa dan bebas berdansa 1 hari saja bersama ibu dan kakak-kakak. Tapi ibu dan kakak-kakaknya tidak ingin dia ikut pergi ke istana. Maka mereka menyuruh dia untuk menyiapkan baju, mencuci, menyetrika, sampai dia kelelahan dan tidak sempat menjahit bajunya sendiri. Namun, ternyata sahabat-sahabat Cinderella, tikus dan burung-burung peliharaannya merasa kasihan dan mereka membantu menjahit baju lama Cinderella menjadi baju untuk pesta dansa istana. Cinderella sangat bahagia. Wah, terima kasih sahabat-sahabatku. Akhirnya aku bisa ikut ke pesta dansa istana. Terima kasih ya, bagus sekali bajunya. Cinderella pun segera mandi dan bersiap memakai baju baru untuk pergi ke pesta dansa. Dia sangat bahagia. Ibu, kakak, aku sudah punya baju untuk pesta dansa. Aku boleh ikut kan? Lihat kak, bajuku tidak baru sih, tapi masih bagus. Ibu dan kakak-kakaknya sangat terkejut karena Cinderella berhasil menjahit bajunya seperti baru lagi. Cinderella tampak sangat cantik dengan baju pestanya. Wah, bagaimana ini? Dia tidak boleh sampai ikut ke istana. Wah, tidak bisa. Ibu lihat, Cinderella mencuri baju. Oh iya benar, kamu mencuri kan? Ayo ngaku aja. Tidak kak, alah ngaku pasti mencuri kan. Ibu lihat tuh bu, Cinderella mencuri baju. Kak jangan, nanti sobek kak. Kakak-kakaknya menarik baju Cinderella sampai sobek. Kakak jangan. Setelah ibu dan kakak-kakaknya pergi ke pesta dansa, Cinderella duduk ditemani sahabat-sahabatnya di taman sambil menangis. Ternyata ibu dan kakak-kakak memang tidak sayang pada aku. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kalian. Cinderella terus menangis karena sedih. Lalu tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Cinderella sayang, kenapa menangis? Ternyata di hadapannya telah datang seorang ibu tua yang tampak baik hati tersenyum kepadanya. Ibu siapa ya? Kenapa ibu bisa tahu nama aku? Aku adalah ibu peri. Aku yang akan selalu menjaga dan membantu mengabulkan keinginanmu. Selama kamu tetap memiliki keberanian dan kebaikan hati, keajaiban akan selalu datang untuk anak yang baik hati dan tidak mudah menyerah seperti kamu Cinderella. Sekarang coba katakan, apa keinginanmu? Ibu peri akan membuat keinginanmu terwujud. Aku ingin bisa ikut pergi ke pesta dansa, tapi bajuku sudah rusak ibu peri. Aku gak punya baju lagi dan keretanya juga sudah berangkat. Itu bukan masalah Cinderella, kamu pasti akan pergi ke pesta dansa malam ini. Nah, apakah ada lagi yang kamu inginkan selain itu? Ibu peri, aku ingin tinggal dengan orang-orang yang menyayangi aku. Aku ingin bisa hidup bahagia. Baiklah kalau begitu, tapi ada syaratnya. Dengarkan baik-baik. Malam ini kamu akan pergi ke pesta dansa dengan baju yang terindah dan sepasang sepatu kaca, diantarkan oleh sebuah kereta yang luar biasa bagusnya sehingga semua orang akan mengagumimu. Di sana kamu boleh berpesta, berdansa, tapi keajaiban ini hanya berlangsung sebentar saja. Kamu harus kembali sebelum jam 12 malam. Karena setelah jam 12 malam, semuanya akan kembali seperti semula dan aku juga akan menghilang. Tapi
takut, Cinderella. Keajaiban yang sesungguhnya akan terjadi jika kamu tetap menjadi gadis yang baik. Ingat ya, bahwa kejujuran, keberanian, dan kebaikan hatimu akan memberikan keajaiban yang sesungguhnya. Apakah kamu percaya keajaiban? Iya Ibu Peri, aku percaya. Kalau begitu tutuplah matamu dan hitung sampai 10. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku percaya pada keajaiban. Aku percaya pada keajaiban. Ya, aku percaya pada keajaiban. Ketika dia membuka mata, di hadapannya ada sebuah kereta yang sangat indah. Wow, bagus sekali. Bagus sekali keretanya. Dengan keajaiban, Ibu Peri menyihir gaun Cinderella menjadi gaun yang sangat indah dan berkilauan, dan juga sepasang sepatu dari kaca. Wah, bagus sekali baju ini. Ingat pesanku ya Cinderella, keajaiban dari sihirku ini tidak bertahan lama. Kamu harus kembali sebelum jam 12 malam. Iya Ibu Peri, aku akan ingat, terima kasih. Cinderella pun berangkat ke pesta dansa istana. Sampai di sana, semua orang terpukau melihat kecantikannya. Ibu dan kakak-kakaknya pun sampai tidak mengenali dia. Dia ikut berpesta dan berdansa. Semua putri yang hadir mengucapkan selamat ulang tahun kepada pangeran dan memperkenalkan diri mereka, berharap pangeran akan memilih mereka jadi ratu dan tinggal di istana. Tapi Cinderella tahu keajaiban ini tidak lama. Dia hanya datang untuk menikmati pesta dansa. Selamat ulang tahun pangeran, pestanya sangat indah. Terima kasih karena telah mengundang semua orang ke istana hari ini. Terima kasih karena sudah datang ke pestaku. Apa kamu juga datang untuk mencalonkan diri menjadi ratu? Siapa namamu Tuan Putri dan di mana kamu tinggal? Bukan. Aku tidak ingin mencalonkan diri jadi ratu. Aku bukan putri dan nama aku juga tidak penting sih. Aku cuma rakyat biasa yang datang untuk merayakan ulang tahun pangeran dan melihat seperti apa pesta di istana raja. Mengapa kamu tidak ingin jadi ratu? Bukankah semua putri yang datang malam ini ingin menjadi ratu? Kan istimewa menjadi ratu. Kamu tinggal di istana sebesar ini, kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan dan hidup dengan mewah, memiliki gaun yang indah dan tidak perlu repot bekerja. Bukankah menjadi raja dan ratu artinya harus bekerja lebih giat dan belajar lebih banyak lagi agar seluruh penduduk negeri bisa hidup sejahtera dan negeri ini semakin makmur ya? Oh ya? Begitu. Sebentar Tuan Putri. Kalau seandainya kamu menjadi ratu, apa yang akan kamu lakukan untuk membuat semua orang bahagia dan seluruh negeri sejahtera? Negeri ini membutuhkan raja yang jujur, berani, dan baik hati. Pangeran pasti kelak akan menjadi raja yang bijaksana dan seluruh negeri akan makmur karena kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati akan mendatangkan keajaiban. Keajaiban? Iya, keajaiban. Cinderella dan pangeran pun berdansa sampai tiba-tiba dia mendengar bunyi jam berdentang pertanda jam 12 malam. Sudah jam 12 malam, aku harus pulang. Loh, sebentar Tuan Putri, pestanya belum selesai. Dan aku belum tahu siapa nama Tuan Putri dan di mana kamu tinggal. Terima kasih untuk pestanya yang meriah, Pangeran, tapi aku harus pulang sekarang. Sebentar, jangan pulang dulu Tuan Putri. Aku ini belum memilih ratu. Tinggal dulu ya sampai pestanya selesai. Pangeran
pangeran adalah calon raja yang bijaksana, pasti akan memilih putri yang terbaik untuk menjadi ratu. Tapi aku harus pulang sekarang. Mohon maaf ya pangeran. Loh, sebentar. Tuan putri tunggu dulu. Kamu harus tunggu sampai pesta ini selesai, sampai saatnya aku memilih ratu. Tidak bisa pangeran, ini sudah jam 12 malam. Terima kasih ya pestanya. Terima kasih pangeran. Loh, Tuan Putri tunggu sebentar. Cinderella pun segera berlari meninggalkan pesta. Ketika menuruni tangga menuju kereta kuda, sebuah sepatu kacanya lepas dan terjatuh. Dia tidak berhenti untuk mengambilnya karena dia takut akan terlambat. Keesokan harinya, pangeran memerintahkan seluruh panglima untuk mencari seorang putri cantik. Putri yang tanpa sengaja meninggalkan sebuah sepatu kaca. Seorang putri yang telah dipilih oleh pangeran untuk menjadi ratu. Pengumuman pun diberitakan ke seluruh negeri. Seluruh gadis yang ingin menjadi ratu datang untuk mencoba sepatu kaca. Tetapi sepatu ajaib itu tidak pernah pas di kaki siapapun. Pangeran pun meminta para prajurit untuk datang ke rumah-rumah penduduk. Semua gadis harus mencoba memakai sepatu kaca ajaib. Hingga suatu hari, sampailah para prajurit di rumah Cinderella. Kedua kakak Cinderella pun memaksa untuk mencoba sepatu itu, tetapi tidak muat. Sepatu itu adalah sepatu ajaib yang hanya bisa dipakai oleh yang memilikinya saja. Apakah hanya ini anak yang ibu miliki? Iya pak, saya hanya punya anak 2 orang. Tapi kata penduduk lain, di sini ada seorang gadis lagi yang setiap hari memetik sayur dan memberi makan hewan-hewan di ladang. Di mana ya bu gadis itu? Hah? Oh bukan. Dia bukan anak saya. Dia bukan anak kami pak. Dia juga bukan putri. Dia cuma pelayan yang bertugas membersihkan rumah. Tidak usah pak. Tidak mungkin dia bisa jadi ratu. Begini bu, perintah pangeran, semua gadis harus mencoba sepatu ini, walaupun dia hanya pelayan. Bagaimana kalau biarkan saja dia mencoba dulu? Oh jangan pak, tidak bisa, dia cuma pelayan. Betapa terkejutnya ibu dan kakak-kakak Cinderella ketika ternyata sepatu kaca itu pas di kaki Cinderella. Hah? Ibu, kok pasnya di kaki Cinderella? Ya gimana ini bu? Ibu bagaimana? Prajurit ingin menghukum ibu dan kedua kakak Cinderella karena telah berbohong, tapi Cinderella mencegahnya. Aku sudah memaafkan mereka. Biarlah mereka tetap tinggal di sini dan menyadari kesalahannya. Ibu dan kakak-kakak Cinderella pun diampuni. Namun mereka harus tinggal dan merawat rumah, hewan dan perkebunan tanpa boleh dibantu oleh siapapun. Ya ibu, aku gimana bisa aku merawat hewan-hewan dan rumah, gimana nih? Para prajurit pun segera membawa Cinderella ke istana untuk bertemu pangeran dan tinggal di istana. Mereka memimpin negeri dongeng dengan kejujuran, keberanian, dan kebaikan hati, menjadikan negeri itu makmur dan sejahtera, dan mereka pun hidup bahagia selama-lamanya. Nah, bagaimana anak-anak hebat? Apakah kamu juga percaya akan keajaiban?